Tidak terasa sudah 2 dekade kita mengarungi era globalisasi. Nah, menurut Sobat Prakarsa, apakah anak bangsa kita sudah siap bersaing di level global? Tentu saja, karena kalau dari aku sendiri yakin bahwa di Indonesia sendiri udah menyediakan pendidikan formal, non-formal, akademis, non-akademis yang terbaik. Sebenarnya banyak sih yang bisa berpotensi. Cuma mungkin karena nggak ada yang mewadahi aja. Menurut aku pribadi, anak-anak Indonesia mempunyai potensi yang besar ya untuk bersaing di dunia internasional regardless tentang aspek apa atau industri mana yang mereka tempuh, yang mereka jalani. Kalau menurut aku pribadi ya, anak bangsa Indonesia bisa banget bersaing di kancah internasional. Dan kebetulan dari pengalaman gue sendiri, belajar di sana, diskusi dan bersosialisasi lah ya istilahnya, bisa membuahkan hasil yang juga nggak kalah dibandingin sama teman-teman internasional di sana. Salah satu cara menilai kompetensi SDM kita adalah dengan melihat data indeks pembangunan manusia. Menurut World Bank, saat ini kita masih berada pada peringkat 130 dari 199 negara. Sepertinya kita masih perlu banyak belajar ya. Padahal menurut worldtop20.org, sistem pendidikan kita nggak jelek-jelek amat loh. Kita masuk peringkat 67 dari 199 negara. Bahkan, mayoritas orang Indonesia mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Terus, di mana ya masalahnya? Masalah ataupun problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia itu adalah sangat minimalnya aspek pengembangan afektif ya di dalam proses pembelajaran. Dan kita bisa melihat itu dari jenjang sekolah dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi. Kebanyakan dari model pembelajaran kita masih membidik taksonomi Bloom 1, 2, 3. Jadi artinya apa itu? Mengulang, ya, menghafalkan, memahami, menerapkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu PR atau pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana menciptakan satu metode pembelajaran yang bukan hanya mengasah kemampuan berpikir, tapi juga kemampuan mereka untuk mengembangkan emosi, mengembangkan kesadaran sosial, mengembangkan potensi dan kreativitas ya. Kalau kita belajar dari negara maju, mereka sangat menekankan pendidikan karakter sejak usia dini. Contohnya Jepang, yang sejak dini memperkenalkan pembelajaran moral yang disebut Dotoku Kyoku. Berbeda dengan di Indonesia, pendidikan moral ini diajarkan tidak hanya sebatas teori saja, melainkan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Dotoku Kyoku inilah tercipta karakter bangsa Jepang yang kita kenal sebagai bangsa yang khas dengan karakter disiplin, ulet, jujur, bekerja keras, dan bertoleransi tinggi. Dotoku 教育は小学校の時、小学校6年間で、週1時間から2時間勉強をします。幼稚園では基本的な礼儀作法について学ぶんですが、小学校からはより発展的な内容な礼儀とかモラルについて学んでいきます。例えば、道を歩いている時におばあさんやおじいさんが困っていたらどのようなことをしますかとか、もっと発展的なもので言うと、学校でいじめに遭っている人がいたらどのように行動すべきですかみたいなことを学んでいます。そういう学びを通して、人として私たちが普段社会でどういう行動をするべきなのかということを学んでいます。Selain Jepang, sebagian besar negara maju juga menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Contohnya di Australia dan Amerika. Inilah sesuatu yang benar-benar kita rasakan pada saat berada di luar negeri itu. Ternyata anak kecil sudah diajarkan sesuatu hal yang kecil dan tapi membekas. Beberapa contoh, sudah masuk sekolah, dia itu diajarkan untuk say thanks, excuse me. Ketika saya melihat yang ada di Australia ini, mereka ini ternyata seorang guru ini berperan sangat luar biasa. Pada saat dia SD,
itu sudah sangat luar biasanya, dalam artian dia menguasai faktor-faktor yang benar-benar apa yang diperlukan seorang siswa. Nah, ini yang sebenarnya harus mengetahui kapabilitas dari seorang siswa ketika sudah tahu potensinya ada di mana. Nah, ini kan tinggal diarahkan. Sejak kecil itu sebenarnya sudah muncul bibit itu. Nah, ini yang mungkin buat kita refleksikan bahwa di Indonesia itu harus ada yang bisa membaca seperti itu. Jadi in short, skillnya yang berbeda di sana yang menurut saya orang-orang sana tuh jauh lebih ahli itu critical thinking, presentation skills, sama collaboration skills. Dan metodologi yang perlu kita tingkatkan adalah dari awal mungkin kita udah harus terbiasa untuk mengasah critical thinking kita. Jadi analisa-analisa, diskusi itu dari awal mungkin udah kita biasakan. Dan kedua, untuk presentasi itu kita harus terbiasa dari awal, dari sejak dini itu untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan ide-ide kita, sehingga kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Dan terakhir, ketiga, kita perlu dipupuk sejak dini kemampuan bersosialisasi, kemampuan berorganisasi, agar kita terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Dan itu merupakan hal yang penting, karena di masyarakat, kita ini merupakan bagian dari masyarakat, sehingga kita perlu untuk bekerja sama dengan orang-orang lain. Jadi menurut saya itu 3 hal yang perlu diimprove dari metodologi pembelajaran di kita. Jadi kesimpulannya, saat kita bersaing tentang nilai pelajaran di sekolah, teman-teman kita di negara maju sedang terus memperkuat pendidikan karakter dan seni budaya. Perlunya perubahan berbagai bidang dalam sistem pendidikan. Yang pertama, model pembelajaran harus disesuaikan dengan tuntutan era digital. Yang kedua, kita harus bagaimana strategi menempatkan pembelajar, ya, harus berubah. Mindset pendidik harus berubah. Dan yang ketiga, inilah peran baru pendidik yang mengubah mindset pendidik. Dan di dalam hal meningkatkan potensi kreativitas, sebetulnya Indonesia atau masyarakat Indonesia memiliki modal yang sangat kuat karena kita memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Harusnya menjadi fokus kita. Ya, kalau kita ingin mengikuti cara atau jalan yang ditempuh oleh masyarakat Barat, misalnya dengan mengembangkan berbagai aktivitas seni berupa seni musik ataupun mungkin seni lukis, ya, dan berbagai kegiatan yang merangsang afektif lainnya, tentu ya bisa. Nah, sambil memperkuat kurikulum yang mendukung pendidikan karakter sejak dini, pendidikan afektif dan psikomotorik perlu dituntaskan di perguruan tinggi. Maka pendidikan tinggi di Indonesia perlu memberikan atensi yang lebih intens dan ruang yang lebih luas pada kegiatan seni budaya. Menurut para ahli, ekspresi kebudayaan di kampus bisa diselenggarakan dalam bentuk pagelaran seni, ajang diskusi kebudayaan, serta keterlibatan dan interaksi dalam komunitas budaya. Yang namanya jadi juara atau jadi jagoan lah misalnya dibilang, itu nggak langsung jadi jagoan atau langsung jadi juara. Itu butuh proses yang panjang, dan dari situ saya mulai yang namanya latihan, terus juga berdoa juga, terus minta restu orang tua juga. Terus beberapa kali juga masih mengalami kegagalan. Di situ saya belajar bahwa dari kegagalan itu merupakan sesuatu proses buat kedepannya. Saya pikir yang lebih penting bukan soal bersaing dengan siapa-siapa, karena kita punya kekuatan sendiri. Tapi penting untuk tahu kekuatan kita dan mengembangkannya, dan melihat kekuatan yang lain. Kepekaan itu tuh penting banget menurut saya dalam dunia pendidikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah berkata, mengaju-aju salira, mengaju-aju bangsa, mengaju-aju manungsa. Tujuan pendidikan sejati adalah untuk membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, membahagiakan manusia. Saatnya kita berkontribusi di level global, sambil terus memperkuat jati diri kita, orang Indonesia. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Hanya di kanal Prakarsa.